Terima kasih pendengar, Anda masih terus bersama dengan Pro 1 RRI Labuan Bajo. Saat ini bersama saya Desi Natalia, pendengar yang mengudara langsung di FM 91,7 MHz dan juga di audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami masih akan terus mengupdate informasi-informasi terkini untuk Anda, dan saat ini yang sedang hangat diperbincangkan terkait batalnya Labuan Bajo sebagai tuan rumah kegiatan sepak bola Liga 3 ETMC tahun 2024. Kita dengar informasinya bahwa Asosiasi Provinsi PSSI NTT ini resmi membatalkan kegiatan sepak bola Liga 3 ETMC ke-33 tahun 2024 yang sedianya sebenarnya sebentar lagi ini akan dilaksanakan bulan Oktober di Labuan Bajo, Manggarai Barat. Namun untuk mengetahui informasi ini selengkapnya, kami saat ini sudah bersama dengan Christian Buik, Ketua Asprop PSSI NTT. Selamat pagi Pak Kris. Selamat pagi. Salam olahraga Pak Kris. Salam olahraga. Baik, posisi di mana saat ini pagi ini Pak? Saya lagi di Banda Aceh nih. Oke. Ya lagi ikut PON berarti ya Pak ya? Ntar sore, ntar malam main. Oh nanti Ntar malam. Oke, sukses Pak Kris ya, mudah-mudahan hasilnya terbaik nanti Pak Kris. Iya, doakan saja ya. Baik ya, doa terbaik kami kirimkan dari NTT untuk teman-teman di Banda Aceh. Tapi kami ingin konfirmasi dulu Pak Kris, informasi yang beredar bahwa untuk kegiatan sepak bola Liga 3 ETMC ini, apakah ETMC-nya yang batal atau hanya Labuan Bajo yang batal menjadi tuan rumah ETMC tahun ini Pak? Tadi prolognya agak kurang tepat. Yang membatalkan itu bukan Asprof. Oke. Tapi Manggarai Barat selaku tuan rumah yang kita tunjuk bersama, dan mereka sudah bersedia menjadi tuan rumah ETMC tahun ini. Tapi 2 minggu lalu kami terima surat bahwa mereka resmi membatalkan. Mereka membatalkan. Baik. Bukan kita. Baik. Baik. Oke, informasi ini sekaligus mengklarifikasi jika ada informasi yang beredar bahwa Asprof yang menghentikan, tetapi Labuan Bajo yang mengundurkan diri menjadi tuan rumah begitu. Ya, mereka bersurat kepada kita menyatakan mereka membatalkan diri menjadi tuan rumah dengan sejumlah alasan ya. Paling tidak ada 3 alasan mereka sampaikan di situ dalam surat tertulis, yaitu 1 berkaitan dengan pembiayaan, 2 berkaitan dengan pilkada, 3 juga berkaitan dengan lapangan mereka yang belum selesai, masih jauh dari selesai renovasi tribun mereka. Paling tidak 3 alasan itu mereka sampaikan, sehingga kami membuat surat memberitahukan ke Askap dan Askot NTT bahwa inilah realitanya, kita membatalkan, tapi sembari kita mau berdiskusi dengan teman-teman Askap dan Askot untuk kita menentukan lagi siapa di antara kita ya di Askap yang pingin atau yang bersedia untuk menjadi tuan rumah. Oke, berarti untuk sementara ini yang batal itu hanya tuan rumahnya yang mengundurkan diri, tapi bukan penyelenggaraan ETMC-nya yang batal. Kita komit tetap ingin akan menyelenggarakan ETMC tahun 2024. Biasanya dalam sebuah skema penyelenggaraan acara ada plan A, plan B. Pada saat menentukan Labuan Bajo menjadi tuan rumah, apakah diikuti juga dengan plan B lainnya? Jika batal di Labuan Bajo, akan ada tuan rumah lainnya begitu pada saat itu, Pak? Keputusan Kongres itu 1 aja. Jadi kita nggak ada plan A, plan B, 1 kita ya begitu mereka membatalkan diri ya kita harus berpikir alternatif kan. Asprof harus mengambil langkah, paling tidak ya kita akan mencoba menyelenggarakan dengan segala keterbatasan. Untuk itu ya kita akan mendiskusikan dulu dengan teman-teman Askap ya. Karena ini keputusan Kongres, bukan keputusan Asprop sendiri. Jadi harus didiskusikan dulu. Pak, dari beberapa mantan tuan rumah ETMC yang dengan infrastruktur yang sudah teruji begitu ya, sudah ter-ACC, kira-kira apakah mungkin nanti akan kembali lagi ke tuan rumah, ke daerah-daerah yang sudah pernah menjadi tuan rumah penyelenggaraan ETMC begitu Pak? Tidak ada masalah. Siapapun ya, walaupun sudah menyelenggarakan atau belum, atau udah berkali-kali, selama mereka siap. Karena bagi kami di Asprof itu yang penting turnamen ini terselenggara. Karena ini ajang Liga 3, ini turnamen resmi PSSI yang punya hierarki sampai ke atas, ya sampai ke tingkat nasional. Maka karena itu kami harus menyelenggarakan.
Oke. Karena putaran nasionalnya tiap tahun digelar. NTT saya nggak mau, NTT harus ikut Liga 3. Iya Pak. Dan kalau misalnya Liga 3 ini harus dibuat, batas waktu kita kan hanya sampai di awal tahun 2025 begitu Pak Kris ya? Iya, seperti itu. Karena putaran nasionalnya itu sekitar bulan April. Karena itu sebelum April kita udah harus gelar. Oke. Nah, Iya. tapi tentu saja ini kita harus diskusikan dengan teman-teman di ASKAP dan ASKOT gimana baiknya. Karena saya dengar banyak ASKAP yang sudah menyiapkan anggaran di tahun ini 2024. Kalau kita tidak gelar 2024, nah, kesulitan lagi mereka dari sisi pembiayaan nanti untuk mengirimkan tim, kan begitu. Iya. Ini yang kami mau diskusikan. Untuk menjadi tuan rumah memang ketersediaan dananya ini juga menjadi faktor yang prioritas begitu di urutan-urutan pertama begitu ya Pak ya. Nah, pada masa-masa ini ya setelah 2 hari lalu Labuan Bajo mengundurkan diri menjadi tuan rumah, apakah kemudian sudah ada ASKAP yang mulai mencalonkan diri begitu paling tidak secara informal ngobrol dengan Pak Kris dan jajarannya menawarkan diri untuk menjadi tuan rumah Pak Kris? Ya belum, ya ada lah 1-2 ASKAP yang mencoba mau berbicara dengan pemerintah daerahnya, ya tapi kami masih menanti. Baik ya mudah-mudahan dalam waktu dekat segera ada jawabannya. Tapi misalnya kalau menuntut sekali harus tapi menunggu dari ASKAP tidak, apakah bisa terselenggara di tuan rumah provinsi begitu Pak Kris? Ya pasti seperti itu. Dengan segala keterbatasan kami akan menggelar. Asprop akan menggelar dan paling tidak kalau Asprop menggelar ya. Kalau nggak ada ASKAP yang bersedia kita join, ya kita bikin di Kupang. Oke. Paling tidak seperti itu. Dengan berapapun pesertanya, karena bagi kami mau kita tidak mau harus punya wakil terselenggara di Liga 3 setiap tahun. Entah nanti cuma 5 peserta, kayak 6 peserta kita akan tetap gelar. Iya, karena kita lihat juga antusiasnya kami pantau ya Pak ya di beberapa ASKAP sudah melakukan seleksi begitu. Ya, setuju. Saya pikir persiapan teman-teman untuk ikut di Labuan Bajo ini udah cukup matang. Makanya sayang sekali gitu loh. Supaya namanya ya kami kan tidak punya milik kuasa, orang udah membatalkan diri, kita mau paksa bagaimana gitu. Tapi paling tidak ini jadi catatan begitu ya Pak Kris bahwa ketika ada yang mencalonkan diri menjadi tuan rumah, ini ada beberapa kualifikasi yang harus dipenuhi. Artinya tidak hanya asal menawarkan diri, tapi Asprof harus melihat bahwa ketersediaannya harus berapa persen dana dan tempat penyelenggaraan dan lain-lain. Ini jadi pelajaran begitu Pak Kris ya? Iya benar. Artinya saya pikir harusnya kalau sudah sampai sejauh ini kita sudah menyerahkan ya bendera tuan rumah ya, peresmian waktu dari tuan rumah sebelumnya ke tuan rumah yang akan 2024 Labuan Bajo sudah menerima petaka itu di Rote. Saya pikir konsekuensi sebagai tuan rumah kan pasti harusnya sudah dipertimbangkan, sudah diperhitungkan dengan matang gitu loh. Iya. Tapi ya udah begini ya mau mana nggak bagaimana lagi. Karena itu kami akan mengajak diskusi teman-teman ASKAP. Kalau terjelek Asprof akan menggelar di Kupang ya tentu dengan ya segala hadiah yang ya kita akan bicara hati ke hati. Yang penting kita gelar turnamen, kita punya wakil ke Liga 3 seperti itu. Fokusnya prioritasnya NTT harus punya wakil ke Liga 3 begitu ya? Harus. Hari ini kita sudah on the right track untuk maju. Tim bola kita sudah masuk 8 besar. Sebentar malam kita lawan Jawa Timur. Ya. Ini kan anak-anak yang kita rekrut hasil ETMC di Rote yang main sekarang ini di PON ini. Maka itu perlu dilakukan berarti ETMC. Iya, tim PON kita ini kan kita rekrut di Rote. ETMC di Rote kita rekrut tim PON kita. Hari ini kita sudah tampil sampai di 8 besar PON. Saya nggak mau mundur, kita nggak mau mundur lah bro. Kita sudah on the right track. Dan di tahun 2028 kita tuan rumah PON. Otomatis kita tim bola kita harus main. Putra bahkan putra dan putri. Ya, karena itu turnamen resmi PSSI harus kita gelar. Untuk apa? Supaya kita tetap ada dalam track sepak bola nasional. Kita sudah diperhatikan hari ini sepak bola kita. Pemain-pemain kita dilirik oleh tim-tim besar, klub-klub profesional sudah melirik pemain-pemain kita di ajang PON ini. Iya, sudah berapa? Nggak mau kita berhenti di sini. Betul, ada beberapa pemain kita juga sudah main di Liga Nasional begitu ya. Kita harus putar. Apapun kendalanya,
kita harus putar, kita harus jalan. Liga Baik. 3, Suratin harus jalan. tahun ini. Oke, untuk sementara kami dukung dengan doa dan support dulu. Mudah-mudahan publikasi ini juga kemudian membuka ya wawasan dan juga mengklarifikasi beberapa hal yang mungkin kurang tepat yang beredar saat ini begitu Pak Kris ya. Betul, Baik, Pak Kris, Ya, Mbak Desi, terima kasih ya. kami titip salam Atas untuk semua. supportnya. Baik, Ya, RRI luar biasa, terima kasih. Ya, Baik. syukur juga bisa menghubungkan kita dengan calon-calon tuan rumah yang lain, kita terbuka. Ya, Siap. kita kerjasama. Ya, RRI, Asprof, ya, dengan semua pihak kita terbuka untuk Siap. kerjasama Baik, Pak agar Kris. sepak bola di NTT bisa terus berkembang. Ya. Terima kasih, Seperti itu. siap. Titip salam untuk semua tim di Aceh. Salam sukses. Ya. Kami tunggu kabar baiknya malam hari ini ya, Pak ya. Oke, siap. Terima Terima kasih, Mbak kasih, Desi. selamat Salam pagi, untuk semua salam pemirsa RRI. olahraga. Terima kasih.